Pada pagi hari yang ramai, seorang oknum polisi, sebut saja namanya Bijo, menghentikan pengendara motor yang menerobos lampu merah dan mengambil kunci kontak motor. Pengendara motor itu Pak Ujang, sedangkan yang dibonceng bernama Didi. Didi adalah anaknya Pak Ujang yang sedang sakit keras dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Pak Ujang mohon segera dibebaskan karena anaknya sakit keras dan harus segera ke rumah sakit. Bejo menertawakan Pak Ujang dan mengatakan, jika semua beralasan seperti itu, bisa-bisa nggak ada guna aturan lalu lintas. Aturan tetap aturan, gak peduli apapun alasanmu, ucap Bejo dengan ketus. Atau, kamu mau saya bantu cepat selesai? Pak Ujang memohon kepada Bejo sambil berkata, Pak, tolonglah. Apa Bapak tidak lihat anak saya yang sakit parah itu? Dia harus segera ke rumah sakit. Ini darurat, Pak. Mohon Pak Ujang. Suaranya bergetar menahan marah, sekaligus tangis. Bejo tertawa terbahak-bahak. Lalu ucapnya sinis, itu urusan Bapak, bukan saya. Siapa suruh melanggar? Aturan tetap aturan. Bapak saya tilang. Pak Ujang memohon agar tidak ditilang, dan kunci motornya segera dikembalikan. Namun Bijo yang melihat itu malah timbul pikiran culasnya. Bijo berkata, Bapak mau cepat kelar urusannya? Kalau mau cepat kelar, saya bisa bantu. Ini denda pelanggaran 500.000. Bapak bayar saja ke saya 250.000. Jadi sama-sama enak lah. Gimana Pak? Pak Ujang terkejut, namun tak berdaya. Dia menatap anaknya yang sudah lemah, lalu menatap Pak Bijo. Dia berkata dengan suara yang serak, Baik Pak, ini uangnya, kata Pak Ujang, sambil mengeluarkan uang dari dompetnya. Bejo tersenyum, menerima uang dari Pak Ujang, sambil berkata, Nah gitu dong Pak, kalau dari tadi dikeluarkan kan cepat selesai. Gak pakai drama-drama, saya mah udah kebal dengan cerita-cerita ini. Pak Ujang menggigit bibirnya agar tidak berteriak. Baginya, sebagai tukang pengantar paket yang dibayar harian, dengan 4 anak yang masih sekolah, dan rumah masih ngontrak uang 250.000 itu, tentulah sangat besar. Setelah kunci motor itu diberikan, Pak Ujang segera ngebut meninggalkan lokasi, menuju rumah sakit yang terdekat. Sayup-sayup dia mendengar ucapan dan ketawa Bejo. Mau ngibul lu? Mana bisa, kadal kok mau dikadalin. Pak Ujang tidak memperdulikan ucapan Bejo. Pikirannya hanya agar segera sampai ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Pak Ujang segera memberitahu perawat jaga kondisi Didi. Perawat yang memeriksa Didi segera memasukkan Didi ke ruang gawat darurat. Pak Ujang diminta mengurus berkas surat yang diperlukan termasuk asuransi. Setengah jam kemudian, perawat jaga memberitahukan Pak Ujang bahwa dokter jaga ingin bertemu dengannya. Dengan perasaan cemas, Pak Ujang segera menemui dokter jaga tersebut. Dokter jaga memberitahukan kepada Pak Ujang bahwa Didi telah meninggal karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Pak Ujang langsung syok mendengar itu, dan di matanya terlintas muka Bejo dan tertawanya. Setelah mampu menahan emosinya, Pak Ujang menelepon istrinya dan keluarganya yang lain. Akhirnya jenazah Didi pun dibawa pulang dan dikubur hari itu juga. Banyak yang datang dari rekan kerja Pak Ujang dan para tetangga. Mereka bertanya-tanya. Dan akhirnya tahu bahwa Pak Ujang kena tilang saat membawa Didi ke rumah sakit. Mereka semua menyayangkan tindakan dari Bejo yang bukannya membantu Pak Ujang, malah memeras Pak Ujang. Selesai pemakaman, Pak Ujang berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan keadilan. Sementara itu Bejo duduk ngopi di sebuah warung kopi, dan setelah menghitung penghasilannya hari ini, Bejo tersenyum bahagia, lalu Bejo pun pulang naik motor menuju rumahnya. Di perjalanan, Bejo mengendarai motornya dengan hati senang karena mendapatkan banyak uang hari ini. Namun sewaktu lewat di lampu merah tempat ia biasa mengintai kesalahan pengendara motor, mendadak, ia merasa ada yang duduk di jok belakang motornya. Karena penasaran, Bejo pun melihat dari spionnya, dan terlihat sosok hitam tengah duduk di belakang. Bejo pun memalingkan mukanya ke belakang, dan dia melihat Didi. Bejo pun merasa panik. Akhirnya motornya menabrak trotoar dan Bejo terpelanting, masuk ke dalam selokan yang ada di pinggir jalan. Sementara itu, orang yang melihat kejadian itu tidak ada yang menolong, dan segera pergi dari lokasi. Esok paginya,
Bejo diketemukan oleh rekan kerjanya dalam keadaan pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, Bejo menderita patah tulang kaki dan gegar otak. Bejo teringat akan perbuatannya terhadap Pak Ujang dan Didi. Bejo sangat menyesal, namun semua sudah terlambat. Karena kondisinya, Bejo sudah tidak dapat aktif berdinas kembali dan akhirnya pensiun dini. Terima kasih sudah menonton. Mohon subscribe, share, komen, dan like-nya.